Assalamualaikum. Halo, hai siswa-siswi kelas 4 SD. Mari kita belajar bersama Ibu Guru Indriani. Materi yang kita pelajari tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 3. Ingat protokol kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer kemana-mana, tetap jaga jarak dan wajib pakai masker. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 2. Melalui kegiatan menuliskan hasil pengamatan, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya secara tepat. 3. Melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar. 4. Melalui kegiatan menuangkan hasil diskusi dalam bentuk laporan, siswa dapat melaporkan hubungan antara karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan tepat. 5. Melalui kegiatan membuat puisi sendiri, siswa mampu menggunakan hasil pengamatannya tentang ciri-ciri puisi secara tepat. Pembelajaran 3. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Benny sambil tersenyum. "Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat! Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikan kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran tersebut kepada Benny. Ayo membaca. Apakah kamu juga ingin tahu isi artikel yang dibawa Benny? Yuk kita baca bersama. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya, berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri untuk mendapat dana. Ia membentuk sebuah kelompok bersama mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian,
Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan artikel. 1. Siapakah Triyono? Triyono adalah seorang perintis usaha peternak bebek potong. 2. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Yang dilakukan Triyono adalah membangun usaha secara mandiri. Triyono memiliki lahan yang tidak terlalu luas. Namun, Triyono dapat membangun kandang untuk berternak sapi. Nomor 3, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Kendala yang dihadapi adalah modal dan lahan yang kurang memenuhi. Walaupun begitu, Triyono tidak patah semangat untuk menjalankan usahanya. Nomor 4, apakah mimpinya? Mimpi Triyono adalah dapat memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Bermanfaat tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Ayo mengamati, perhatikan gambar-gambar berikut. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Ayo berlatih. Kalian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? 1. Mengetahui keadaan penyakit pada hewan ternak. 2. Mengetahui kesehatan pada hewan ternak. 3. Kualitas makanan yang akan diberikan pada hewan ternak. 4. Menyediakan tempat yang layak untuk hewan ternak. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kembang kol dapat tumbuh dengan subur? Ayo berlatih. Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung.
Peta konsep adalah dan dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Perhatikan contoh berikut. Lingkungan yang sesuai. Lingkungan yang sesuai membutuhkan cahaya, nutrisi, air, tanah, kelembapan, dan suhu. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Dengan kondisi alam yang berbeda-beda, perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok terdiri atas 4-5 siswa. Diskusikan mengenai hal-hal berikut. Di antara lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? 1. Pegunungan. 2. Dataran rendah. 3. Pantai. 4. Lainnya. Lalu tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu dan tuliskan mata pencarian atau pekerjaan penduduk di daerahmu. Buatlah laporan hasil diskusimu. Tuliskan laporanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Lingkungan daerah tempat tinggal pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Berikutnya, buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Sumber daya alam di tempat saya sesuai dengan lingkungannya. Berikutnya, apakah mata pencarian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Mata pencarian atau pekerjaan penduduk di sekitar saya sudah sesuai dengan lingkungannya. Jenis mata pencarian atau pekerjaan penduduk sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lakukan pekerjaan atau kegiatan di bawah ini. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Bertanyalah kepada temanmu, apa cita-citamu dan cita-cita bagi kehidupan di sekitarmu. Lalu diskusikan dan dikumpulkan pada Bapak Ibu Guru. Ayo membaca. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Ayo simaklah puisi berikut.
Hidupku penuh warna, karya Dekaritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di atas langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Berikutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul puisi tersebut dan siapakah pengarangnya? Judul puisi di atas adalah Hidupku Penuh Warna dan pengarangnya adalah Dekaritas. Nomor 2. Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Saya membayangkan keanekaragaman kehidupan penulis. Nomor 3. Menurutmu, apakah isi puisi tersebut? Menurut saya, isi dari puisi adalah keanekaragaman kehidupan yang harus kita syukuri. Nomor 4. Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Jumlah bait puisi di atas adalah 4 bait. Nomor 5. Berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Jumlah baris dalam puisi di atas adalah 4 baris. Nomor 6. Tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Rima pada bait 1 adalah ABB. Rima pada bait 2 adalah AAAA. Rima pada bait 3 adalah AAAA. Rima pada bait 4 adalah ABAB. Sekian dan terima kasih pembelajaran bersama Ibu Guru Indriani. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.